Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu bapak, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Hari ini ibu bapak berkenan untuk menemani saya dalam rangka memperbaiki diri, dalam rangka mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi begitu saya salam, lalu berdoa selesai, ditelepon Pak, kok Pak Pur tulisannya gitu. Loh, apa Pak Pur itu? Ternyata yang ngomong Pak Sodik. Jadi Pak Pur berbau Pak Sodik. Ibu bapak, begitulah kehidupan yang kadang-kadang kita tidak mengerti apa itu hidup. Oleh karenanya maka segala kemungkinan itu bisa saja terjadi kepada kita. Segala kemungkinan bisa terjadi kepada saya, segala kemungkinan bisa terjadi kepada ibu bapak sekalian. Kenapa? Karena memang sebenarnya kita ini tidak mengerti apa itu hakikat hidup kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sudah hidup di periode ketiga. Yang pertama, kita hidup di alam ruh, itu kehidupan kita yang pertama. Kemudian kehidupan kita yang kedua, kita hidup di alam rahim ibu kita. Kehidupan kita yang ketiga adalah kehidupan di alam dunia yang fana seperti kita saat ini. Kemudian kehidupan yang keempat adalah kehidupan di alam kubur, itu untuk hari nanti. Kehidupan yang kelima, kehidupan di akhirat. Dan itu nantinya yang akan panjang. Kalau kita lihat dari di mana kita hidup, berarti kita ini dalam posisi kehidupan ketiga, yaitu kehidupan di alam fana, di alam dunia. Dalam waktu yang tidak ditentukan oleh kita, tetapi dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti memasuki hidup yang keempat, yaitu kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam kubur. Itu pasti terjadi, dan jembatan untuk masuk ke kehidupan keempat itu adalah kematian. Dan kematian itu pasti terjadi pada kita. Oleh karenanya kita tidak perlu menjadi pasukan berani mati, juga tidak perlu menjadi orang yang takut mati. Takut mati akhirnya juga mati, jadi pasukan berani mati akhirnya juga mati. Bukan kematian itu yang kita takutkan, tetapi persiapan untuk menghadapi kematian itu yang compang-camping pada diri kita, saya termasuk panjenengan. Oleh karenanya ibu bapak, hari ini, pagi ini, mari kita bicarakan hakikat hidup. Ya, hakikat hidup. Apa itu hakikat kehidupan? Hakikat hidup itu apa? Kalau itu pertanyaannya, banyak orang yang tidak paham.
Bahkan yang sudah hidup sampai 60 tahun itu masih tidak tahu apa hakikat hidup. Ada yang usianya sudah 70 tahun pun ketika ditanya apa hakikat hidup, jawabnya tidak tahu. Yang 80 tahun pun ditanya apa hakikat hidup, jawabnya tidak tahu. Kenapa mereka itu sampai tidak tahu hakikat hidup? Yang usia 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 40 tahun, banyak yang tidak tahu hakikat hidup. Jawabannya gampang. Karena memang kita ini tidak pernah sama sekali menginginkan hidup. Kita ini tidak pernah usul untuk jadi hidup. Dan kita ini tidak pernah tahu dan tidak pernah menginginkan untuk hidup. Kalau begitu, siapa yang menginginkan hidup? Yang membuat hidup. Yang membuat hidup kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita. Kita tahu terlahir ya seperti ini. Saya tidak pernah bercita-cita lahir sebagai orang Jawa. Pak Komarudin tidak pernah bercita-cita lahir sebagai orang Arab. Pak Susilo nggak pernah usul kepada Allah, ya Allah, saya lahirkan di Kabupaten Pati. Tidak pernah sama sekali. Kita lahir ini terlahir karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya, tentang hakikat hidup yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nggak tahu hakikat hidup itu. Karena kita adalah pihak yang dikehendaki, bukan pihak yang menghendaki. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi bijak dan akan menjadi tepat kalau mempertanyakan hakikat hidup itu kepada siapa yang menghendaki kehidupan itu. Itu akan tepat karena yang menghendaki adalah bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya kalau kita tanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jawabnya akan tepat dan itu akan benar. Apa hakikat hidup itu? Ada salah satu ayat Quran. Ketika keluhan hati ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu-tahu Allah menjawabnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Siapa yang menciptakan kematian dan kehidupan? Jawabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya surat Al-Mulk ayat kedua itu memberikan jawaban kepada kita apa hakikat kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan? Lanjutan ayat itu mengatakan liyabluwakum, supaya dia memberi bala kepada kalian, supaya dia Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling ahsan amalannya. Wa huwa azizul ghafur, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala al-aziz, yang maha perkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala al-ghafur, yang maha pengampun. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita renungkan ayat ini sebagai jawaban
kegelisahan hati kita. Apa hakikat hidup itu? Alladzi khalaqal mauta wal haya. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Itu artinya hidup dan mati itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebuah kepastian. Ayat yang semakna mengatakan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana kalian bisa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala wa kuntum amwatan, padahal kalian adalah mati, fa ahyakum. Lalu Allah hidupkan kalian, summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian Allah matikan kalian, kemudian Allah hidupkan kalian. Summa ilahi turja'un, kemudian kalian dikembalikan kepadanya. Ada dua kematian, ada dua kehidupan, dan satu pengembalian. Artinya bahwa pertama-tama kita berasal dari benda yang mati. Lalu Allah hidupkan kita menjadi orang yang bergerak. Lalu Allah matikan kita menjadi tidak bergerak. Lalu Allah akan hidupkan kita. Kemudian dikembalikan kepadanya. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amaliyah kita. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa ada dua kehidupan dan dua kematian. Dua kehidupan adalah tempat kita berbuat, kematian tempat kita untuk beristirahat. Ya, dan seluruh perbuatan kita pada ujung-ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban. Itu artinya hidup kita saat ini itu bukan hidup yang sia-sia. Itu artinya hidup kita saat ini bukan hidup yang tanpa makna. Tetapi hidup kita saat ini adalah hidup yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang amaliyah kita saat dunia. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu ladang di akhirat. Dunia tempat kita menanam, akhirat tempat kita menuai. Dunia tempat kita berbuat, akhirat tempat kita mendapat. Kalau mau bertaubat, itu di dunia. Kalau mau berbuat, itu saat di dunia. Kalau akan menanam, itu saat di dunia. Kalau sudah di akhirat, itu tinggal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hakikat kehidupan. Bahwa hidup hakikatnya, kehidupan hakikatnya adalah pergantian antara kematian dan hidup itu sendiri. Pada hakikatnya kehidupan kita ini hanya sebuah proses panjang. Di antara pergantian antara hidup dan mati. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Pada saatnya Pak Komarudin akan ditanya, untuk apa kaki yang aku berikan kepadamu? Pak Komarudin menjawab, untuk berjalan dari rumah ke Masjid Al-Ikhwan. Siapa yang menjawab? Bukan lisannya. Karena lisannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kakinya Pak Komarudin itu yang akan menjawab sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, kakiku ini digunakan untuk berjalan kemana-mana. Ke Masjid Al-Ikhwan, ke Nusa Tenggara, ke Jakarta,
demo. Diajak jalan demo. Organ tubuh kita ini akan menjawab sesuai dengan apa fungsinya. Tangannya bergerak. Tangan-tangan kita akan menjawab, memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kulit-kulit kita akan memberikan jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap apa? Terhadap amaliyah perbuatan kita saat di dunia. Itu hakikat kehidupan. Yang pertama. Yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan bala. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Artinya apa? Hidup itu berkompetisi. Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya menjadikan kita sebagai kompetitor. Orang yang berlomba-lomba dalam rangka melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Allah katakan, ayyukum ahsanu amala. Untuk memberikan kepastian siapa yang terbaik di antara kita, Allah Subhanahu wa taala berikan ujian. Nah, ujian itulah yang akan kita selesaikan. Quran mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya ketika ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Kata kuncinya, hidup adalah ujian. Yang pertama, hidup adalah dari kematian. Pada hakikatnya, hidup dan mati itu adalah hakikat dari kehidupan kita. Yang kedua, pada hakikatnya kehidupan itu adalah ujian. Siapapun orangnya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ujian. Anak-anak itu ujian. Ujian bagi siapa? Ujian bagi dia sendiri. Ujian bagi siapa? Ujian bagi kita. Orang tuanya. Bagi dia anak-anak itu ujian bagaimana menjaga dirinya, bagaimana mempersiapkan dirinya untuk memperoleh hari-hari berikutnya yang lebih baik. Bagi orang tuanya anak-anak itu adalah ujian. Bagaimana supaya menjadi qurrata a'yun, menjadi anak-anak yang menyejukkan mata hati. Bagaimana menjadi anak-anak yang soleh. Bagaimana menjadi anak-anak yang soleh. Bagaimana menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Saya berdiskusi panjang dengan seorang ibu yang beranak 3. Anak yang pertama jadi dokter. Anak yang kedua juga jadi dokter, kuliahnya S3. Anak yang ketiga hidup di Australia. Dia hidup sendirian. Lalu saya tanya, ibu, kenapa ibu tidak ikut anak-anak? Apa katanya? Pak Ustadz, orang tua macam saya, ikut anak itu bukan merupakan pilihan. Ternyata saya tersentak hati saya ini. Apa? Ternyata bagi orang-orang tua-tua itu, orang yang sudah tua, yang lebih tua dari saya, hidup ikut kepada anak itu bukan pilihan. Apa katanya? Lu kok bisa, Bu? Bukankah putri-putri dan putra ibu
orang-orang yang diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anak saya. Tapi teman hidupnya bukan anak saya. Maksudnya mantu. Mantunya bukan anak saya. Dan cucu-cucu itu adalah anak mereka. Sehingga ternyata sering berbeda pikiran, sering berbeda kemauan, dan ikut anak itu ternyata tidak nyaman. Ternyata tidak nyaman. Apalagi kalau orang tua berkemampuan. Apalagi kalau orang tua sudah berkemampuan makan sendiri, sudah punya bekal, dan dia bisa hidup karena dia punya pensiunan. Punya pensiunnya, punya bekal. Maka hiduplah seorang diri. Ya Allah. Apa yang terjadi? Ingin saya katakan, ternyata anak-anak yang sukses itu pun itu menjadi ujian bagi orang tuanya. Diuji. Lalu saya sedikit agak nakal bertanya, Ibu kapan terakhir ketemu? Dengan yang pertama ini Pak Ustadz sudah hampir 4 bulan. Jadi anak dan ibu itu baru bertemu terakhir itu 4 bulan. Itu baru bisa melihat seperti apa muka anaknya. 4 bulan. Kalau dengan yang kedua, yang kedua itu kundur kalau hari raya. Setahun sepisan. Oh berarti Mbak itu kemarin datang ya Bu? Datang ya Bu? Ya itu Pak Ustadz. Untuk akhir-akhir ini sudah berapa tahun saya tidak bisa melihat mukanya. Karena apa? Pandemi. Corona. Begitu corona menaik, berarti hari raya tidak bisa pulang dia. Tidak tahu tahun depan ini. Kayaknya sudah menghangat juga ini corona. Persiapan, nanti Ramadan meningkat lagi. Pak Komarudin ini. Analis politik itu. Iya, ternyata sudah 3 tahun tidak bertemu. Apalagi yang di Australia. Saya termangu-mangu. Apa arti sebuah anak bagi orang tua? Itu pertanyaan besar. Apa arti anak di hadapan orang tua? Kalau sekedar sertor muka saja, itu sudah tidak sanggup. Kalau sekedar telepon-teleponan saja, itu sudah sibuk. Ternyata anak yang seperti itu tidak dikehendaki oleh orang tua. Orang tua itu kelasnya guru besar itu. Kelasnya profesor, doktor. Tapi ternyata orang seperti itu diuji, ujiannya lebih jauh daripada kita. Liap. Sama seperti kita. Kita hari ini diuji. Yang hari ini rezekinya kesempitan karena Allah Subhanahu wa taala belum membukakan jalan. Dia sedang diuji dengan kesempitan rezekinya. Ya. Kalau sekarang dijadikan fakir, maka dia diuji dengan kefakirannya. Kalau hari ini digerocok dengan harta, Allah uji dengan hartanya. Semua itu adalah ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala firmankan wala nabluwannakum bisayyin. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sesuatu minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyirish sabirin. Allah akan uji, sungguh benar-benar kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji kalian dengan ketakutan, takut
Takut terus menghantui kita. Dan setiap orang macam kita selalu dihantui oleh takut. Bahkan rambut memutih pun itu bisa membawa ketakutan yang luar biasa. Ada orang yang waktu jadi pegawai, tahu-tahu pakai kerudung. Saya bilang, loh, kok sudah pakai kerudung? Apa jawabnya? Iya Pak Kabid, katanya. Oh, saya dulu ini pernah jadi kepala bidang. Saya pernah jadi kepala. Iya Pak Kabid. Kenapa? Saya takut. Apa Mbak kok takut? Takut uban saya dilihat orang. Saya cuma ngelus dodo. Ternyata di dalam kerudung itu ada ketakutan. Takut apa? Takut ubannya kelihatan. Bagi ibu-ibu. Padahal uban itu adalah kemuliaan. Orang yang beruban nanti pada saatnya uban itu akan bersinar. Dan uban itu menjadi nasihat hidup bagi orang itu. Ketika berkaca, lalu kelihatan mukanya di depan kaca, lalu terpancar rambutnya yang putih, pasti hanya berkata, oh, ternyata aku ini sudah tua. Artinya apa? Artinya rambut putih itu menasihati pada kita. Yang seharusnya kita bahagia karena mendapat nasihat, mendapat peringatan, justru menjadi takut karena ingin dilihat orang. Walanabluwannakum bisayyin minal khaufi. Dan sungguh benar-benar kami akan uji kalian dengan sesuatu di antara adalah khauf, takut. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta benda, wassamarat, dan buah-buahan, wal anfus, dan jiwa. Wabasyir sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu ternyata menjadi garansi kita. Ketika ujian itu datang kepada kita, karena hakikat hidup itu adalah ujian, apa antitesanya? Apa yang harus kita jalankan? Apa yang menjadi kekuatan kita untuk menghadapi ujian itu? Jawabnya, sabar. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar dan mengatakan bahwa musibah datang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Corona ini dari Allah. Dan corona ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Corona ini datang kepada kita itu hanya sekedar ujian, tidak lebih dari itu. Keimannya orang-orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu virus namanya corona. Itu ujian bagi kita. Diuji sejauh mana kekuatan keimanannya. Coba kasih ujian. Cuma dikasih berita corona, wis gak datang ke masjid. Itu cuma diberitahu. Para manusia, ada penyakit namanya corona, ada virus yang bergembang namanya corona, sudah takut gak datang ke masjid. Apalagi kalau diuji dengan yang lebih besar. Cuma dikasih suara itu sudah takut. Itu menandakan apa? Itu menandakan ukuran iman seseorang.
kita bisa mengukur keimanan kita. Semuanya ini terjadi bukan tanpa direncana. Semuanya itu terjadi dengan sistematis, sudah diprogram oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami sesuatu itu kecuali apa yang telah Allah tetapkan atas diri kami. Ya, benar keadaan ini. Nyatanya banyak yang masih sehat, walaupun ada yang wafat. Tetapi adalah sebuah keuntungan. Bagi yang imannya kuat, tahu bahwa itu adalah sekedar informasi dan itu ujian ketakutan dari kita. Pasrahkan aja pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat dia. Beruntung dia. Nomor satu. Yang nomor dua, yang sakit pun menjadi orang yang selamat. Begitu sakit dia berusaha untuk berobat. Dan dia yakin betul bahwa semuanya itu terjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha untuk sehat. Oleh karenanya Allah ridho kepadanya. Dihapuskan dosa-dosanya. Dan itu keberuntungan bagi dia. Yang ketiga, ada yang tewas, ada yang mati. Begitu kena penyakit dia berusaha, usahanya sudah maksimal, Allah takdirkan mati. Dan dia mati dalam kondisi ridho kepada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matinya mati syahid, mati persaksian. Artinya 3 orang ini adalah orang-orang yang beruntung ketika menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ahsan, bukan khair dan bukan sholih. Baik secara khair itu adalah baik secara am, secara umum. Baik secara sholih itu adalah baik secara kemanfaatan dan permasalahan. Baik secara ahsan itu adalah baik yang dilakukan walaupun bukan merupakan kewajiban. Kata baik itu mempunyai beberapa makna. Allah katakan ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Itu artinya apa? Kompetisi kita di antara kita. Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Siapa di antara kita yang paling banyak bekalnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Wallahu azizul ghafur. Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktunya sudah habis, walaupun materinya belum habis. Terima kasih. Hari ini kita bicarakan hakikat hidup. Hakikat hidup yang pertama, gantian antara hidup dan yang mati dan mati. Yang kedua, hakikat hidup itu adalah ujian. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di surat Al-Mulk ayatnya kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wallahu azizul ghafur. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Demikian hadirin kajian pembahasan ilmu kitab ini dengan tema